Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Jimiati dari Fakultas Teknik, jurusan Elektro, dari kelas C1, stambuk 03320220001. Nama mata kuliah Komputer Teknik, nama dosen mata kuliah Insinyur Abdullah Basalama ST.MT. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu bentuk-bentuk komunikasi data offline dan online. Jadi sebelum kita masuk ke komunikasi offline atau online, saya akan menjelaskan apa itu bentuk komunikasi data atau sistem komunikasi. Jadi sistem komunikasi kita dapat dimulai dengan sistem yang sederhana seperti misalnya jaringan akses terminal, yaitu jaringan yang memungkinkan seorang operator mendapatkan akses ke fasilitas yang tersedia dalam jaringan. Operator bisa mengakses komputer guna memperoleh fasilitas, misalnya menjalankan program aplikasi, mengakses database, dan melakukan komunikasi dengan operator lain. Dalam lingkungan ideal, semua fasilitas ini harus tampak seakan-akan dalam terminalnya, walaupun sesungguhnya secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. Adapun yang kedua yaitu elemen dalam komunikasi data. Yang pertama yaitu sumber data, yaitu pihak yang mengirim informasi atau pesawat, telepon, telex, terminal, dan lain-lain, yaitu tugasnya membangkitkan berita atau informasi dan menempatkan pada media transmisi. Yang kedua, media transmisi yaitu merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data, dapat berupa kabel dan lain-lain. Tugasnya yaitu menerima berita dikirim oleh suatu sumber informasi. Yang ketiga yaitu penerima, alat yang menerima data antara informasi, misalnya pesawat, telepon, terminal, ataupun sumber data yang dikirim oleh suatu sumber informasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan masuk ke materi dan menjelaskan apa itu sistem komunikasi offline atau luring dalam luar jaringan. Jadi, offline system atau luring luar jaringan, istilah atau lebih tepatnya kita tidak bisa terhubung dengan internet atau tidak bisa terkoneksi dengan internet. Terkoneksi komunikasi yang tidak menggunakan jaringan internet. Adapun peralatan yang diperlukan dalam sistem komunikasi offline, yang pertama yaitu terminal. Terminal adalah suatu device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data. Tetapi data yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Kemudian, dengan menggunakan modem, data tersebut dikirim melalui telekomunikasi di tempat tujuan data diterima juga oleh modem. Kemudian oleh perekam seperti pada display magnetic, tab, dan lain-lain
alat perekam data ini nantinya dapat diproses oleh komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu online komunikasi atau sistem komunikasi data online. Jadi, online sistem atau dalam jaringan, istilah yang sering kita gunakan ketika terhubung dengan suatu internet atau bisa terkoneksi dengan internet. Komunikasi yang menggunakan jaringan internet, data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh langsung, diproses oleh komputer pada saat kita membutuhkannya. Adapun jenis-jenis sistem online, yaitu yang pertama adalah reality system. Jadi reality system adalah suatu reality system memungkinkan untuk mengirimkan data ke pusat komputer, diproses di pusat komputer seketika pada saat data diterima dan kemudian mengirimkan kembali hasil pengolahan ke pengiriman pada saat itu juga. Yang kedua adalah team sharing. Team sharing system adalah suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai, disebabkan waktu perkembangan proses CPU semakin cepat, sedangkan alat input atau output tidak dapat mengimbangi kecepatan dari CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga yaitu distributed data. Processing system merupakan bentuk yang sering digunakan sekarang sebagai perkembangan perkembangan dengan tim sharing system. Bila beberapa sistem komputer yang bebas tersebar masing-masing dapat memproses data sendiri dan dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi. Yang keempat adalah batch processing system, adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun datanya tiap batch dan ditandai dengan suatu identitas tertentu. Adapun tujuan dari komunikasi data, yang pertama adalah memungkinkan pengiriman data dalam jumlah efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, meningkatkan efisien waktu untuk pengolahan data. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Yang keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang kelima, mempercepat penyebarluasan informasi. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan penyebarluasan dan penyempitan arti online dan offline. Konsep ini telah diproses dari makna komputasi dan telekomunikasi ke dalam bidang instruksi manusia dan percakapan, misalnya diskusi yang terjadi selama sebuah pertemuan atau rapat dikatakan sebagai online. Sementara yang tidak mengikuti rapat atau yang tidak bisa terhubung dengan semua peserta pertemuan harus dikatakan offline. Online merupakan hal yang terkait dengan internet atau offline yang tidak terkait dengan internet.
Jadi dapat saya katakan bahwa suatu sistem komunikasi online adalah suatu sistem yang bisa terhubung atau terkoneksi langsung oleh internet. Ya, sedangkan offline adalah suatu sistem yang tidak dapat terhubung atau terkoneksi dengan internet. Adapun definisi standar online dan offline dalam teknologi komputer dalam telekomunikasi daring dan luring didefinisikan oleh Federa Standar untuk mempertimbangkan apakah berstatus daring harus memenuhi salah satu kriteria perangkat. Yang pertama, dibawa kendali langsung dari perangkat lain. Yang kedua, dibawa kendali langsung dari sistem yang berkaitan. Yang ketiga, terhubung ke sistem dan dalam operasi. Yang keempat, fungsional dan siap untuk kenyataan. Jadi dapat saya katakan bahwa komunikasi data adalah pertukaran data atau lebih melalui suatu transmisi seperti kabel. Agar komunikasi data bisa terjadi, perangkat tersebut harus saling terhubung. Perangkat mana yang saya maksud yaitu seperti perangkat software dan hardware. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu software. Jadi dapat dikatakan bahwa software adalah perangkat lunak atau software bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengguna atau pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjut, pengertian software merupakan perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi tertentu. Selain itu, dengan software kita juga bisa melakukan pengeditan video, pembuatan desain, permainan, game, dan masih banyak lagi. Nah, karena pengembangan sendiri terus mengembangkan software secara teratur, tentunya akan ada lebih banyak fitur yang membuat perangkat lunak lebih mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua yaitu perangkat hardware. Atau apa itu hardware? Jadi hardware hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik dan bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat saya katakan bahwa pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan mungkin proses-proses lainnya. Utamanya, fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Jadi mungkin setiap informasi atau komunikasi data akan ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital atau dipecah dalam beberapa kelompok atau statement atau paket. Masing-masing paket itu terdiri dari yang pertama kepala data, informasi jenis data, asal data, dan tujuan data. Adapun model komunikasi data, yang pertama adalah source, yang kedua yaitu transmitter,
Yang ketiga yaitu sistem transmisi. Selanjutnya receiver. Destination. Adapun model komunikasi data, yang pertama adalah source. Source adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya yang sejenis. Yang kedua yaitu transmitter. Transmitter adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya yang sejenis. Yang ketiga yaitu sistem transmisi. Sistem transmisi adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel cahaya maupun gelombang magnetik. Protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Selanjutnya, model komunikasi data yang pertama adalah receiver. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Contoh modem. Modem inilah yang akan menerima sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi yang mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Yang kedua adalah destination. Destination adalah data yang dikirim oleh receiver ke sebuah PC atau media komunikasi data yang lain dan disimpan di bagian memori. Next yaitu jaringan komunikasi data atau jaringan komputer, merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan protokol dan media transmisi tertentu. Berdasarkan luas area cakupan yang dicapai jaringan komputer dapat diklarifikasikan menjadi personal area network atau PAN, local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, dan wide area network atau WAN. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu LAN atau Local Area Network. Jadi, jaringan LAN dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya jaringan ini ada di dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi, jenis jaringan yang umum diterapkan di area perkantoran biasanya adalah jaringan LAN, sebab jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer yang lain yang jaraknya berdekatan, misalnya dalam satu ruangan atau satu lingkungan instansi, lembaga maupun perusahaan. Yang kedua yaitu jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang cakupan areanya cukup luas, biasa dalam satu kota yang sama. Adapun jarak antara server dengan user antara 5 sampai 50 km. Jenis jaringan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang.
Yang ketiga yaitu WAN. Definisi jaringan WAN adalah sebagai jenis jaringan komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota namun lintas pulau, lintas negara, dan lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar air laut. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.